Yang kami pengurus Ika Buana dilantik pada tahun 2020, kami sudah menjalankan beberapa program kerja, misi dan visi kita. Yang pertama diantaranya adalah misi kita adalah penguatan organisasi Ika Buana. Alhamdulillah semasa kepengurusan kita ini Ika Buana telah membuat akte notaris, jadi bentuknya perkumpulan, sudah didaftarkan di SK Menkumham. Dan penguatan organisasi kita juga sudah ada NPWP, sudah ada rekening bank resmi untuk Ika Buana. Terus yang selanjutnya penguatan organisasi yang kita lakukan, kita juga sudah ada websitenya, sudah ada call centernya, gitu ya, sudah ada sekretariatnya, gitu ya. Alhamdulillah semua itu berjalan berkat dukungan teman-teman semua. Namun demikian, karena ada badai COVID-19, jadi kegiatan kita akhirnya tidak bisa offline. Gitu, akhirnya kita banyak kegiatan-kegiatan online. Namun demikian kita terus berkoordinasi dengan pihak kampus apa yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita juga sudah melakukan tarhib Ramadan, waktu itu penyambutan bulan Ramadan. Terus juga ada parenting. Terus juga kita ada meluncurkan konsultasi advokasi hukum. Jadi kalau ada alumni Mercu Buana yang punya permasalahan hukum, bisa konsultasi gratis ke kita. Ada lembaga konsultasi hukumnya, lembaga bantuan hukumnya di Ika Buana. Gitu. Nah setelah itu kita juga pernah melaksanakan temu kangen di puncak. Kita olahraga sambil menikmati alam, tafakur alam sambil kita bernostalgia. Dan ini kegiatan kita yang berikutnya. Alhamdulillah pasca COVID kegiatan ini dapat terselenggara. Nah kegiatan nostalgia ini tadi berdasarkan laporan dari panitia dihadiri yang sudah terdaftar di kita sudah 180 peserta, mungkin masih dalam perjalanan. Yang selanjutnya juga tujuan dari kegiatan ini adalah seperti yang tertera di backdrop kita, berbagi cerita dan ceria dalam rangka kita membangun kolaborasi. Jadi kita di sini duduk bersama, makan bersama, mendengarkan musik bersama, itu supaya kita bisa berbagi cerita kepada teman-teman kita. Setelah keluar dari kampus, apa loh yang kita bisa kerjakan gitu. Sehingga kita juga dalam pembicaraan itu bisa meningkatkan kolaborasi bersama. Yang selanjutnya juga kita terima kasih kepada para sponsor. Dalam hal ini ada dari BUMN PT Bukit Asam, Pak Suryo berhalangan hadir, beliau sponsor kita. Terus juga ada Posatur Travel dari KWU Komunitas Wakaf juga sudah hadir di sini. Dan yang selanjutnya adalah semoga teman-teman kedepannya bisa memberikan kontribusi kepada lembaga Ika Buana, lembaga alumni, supaya kita bisa hebat sehebat alumninya UI gitu. Kita pernah survei, pernah studi banding ke Iluni UI, itu mereka kalau mengadai kegiatan akbar jalan sehat dari UI ke Monas balik lagi ke UI, itu pesertanya sampai ribuan gitu, sampai ribuan orang gitu, dan dukungannya juga luar biasa. Nah bagaimana kita itu kedepannya nanti seperti itu. Kalau Ika Buana mengadakan kegiatan, dukungan dari alumninya sangat besar gitu. Dan kita juga telah meluncurkan program orang tua asuh, di mana teman-teman kita alumni yang sudah meninggal, anaknya ada, gitu, istrinya ada, nah anaknya ini kita santunin. Ini juga kami mohon dukungannya. Jika teman-teman ada kelebihan uang, ada kelebihan dana, ada kelebihan rezeki, bisa disisihkan sedikit ke para anak yatim dari teman-teman kita. Contohnya angkatan saya itu ada almarhum Erwan, dia sudah meninggal, ada istrinya, ada anaknya 3 orang. Alhamdulillah kita punya program orang tua asuh, anaknya itu kita santunin setiap bulan. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Terus juga ada juga dari angkatan 91 almarhumah Wiwit,
Dia suaminya meninggal kena COVID, nggak begitu lama wiwitnya meninggal, anaknya jadi yatim piatu. Sama neneknya ikut, neneknya juga kurang mampu gitu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli terhadap teman-teman kita gitu. Harapan kita teman-teman bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk program ini bisa berjalan, membantu teman-teman kita yang anaknya yatim, bahkan yatim piatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya selamat menikmati hidangan, selamat menikmati acaranya hingga selesai. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan ini, kami mohon maaf. Dan jika ada kelebihannya, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju 5 orang. Ayo, maju 5 orang. Wah, nggak ada yang keluar. Ini kamu hadiah nih. Kamu hadiah. Ayo foto bersama. Kita? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ibu Sri Setiati ini merupakan ibunda dari Naifah Raka Sakira ya. Ini jurusan arsitek 92 ya, Bu ya. Ini alumni kita juga nih. Oke, terus ada juga Bu Irma, ada Bu Irma. Bu Irma ini merupakan Fakultas Ekonomi 92 ya. Ada. Saya juga para office boy kita yang telah ditunjuk, mohon naik ke atas panggung. Sebentar, Irit, untuk perwakilan anak yatim itu kita dari 8 ya, karena simbolik kita cuma panggil 2 orang dan kebetulan cuma 1 yang hadir. Jadi ya, bukan ini hanya simbolik. Ya, ya OB ya, OB yang office boy, 2 perwakilan dari Satpam. Ya, dari security. Terus Pak Jamal dari supir ya? Ya, dari Pak supir. Entang dan Marbot. Dan Marbotnya yang telah ditunjuk. Tanya pengalaman dia, tanya pengalaman kita yang sama dia. Wah, iya lah, boleh. Ayo, siapa yang punya nostalgia dengan bapak-bapak ini? Pasti angkatan 85 dan 87 juga masih Pak Jamal. Saya kasih hadiah. Ya, Ibu. Ibu Siti Hasanah ya. Oke. Terima kasih ya Ibu. Amin. Baik. Difoto dulu Ibu. Foto berdua Bu. Foto. Kameranya. Ibu Siti boleh buka. Punya pengalaman nostalgia apa nih dengan bapak-bapak ini? Maaf sebelumnya Abang memperkenalkan diri Bang. Jadi kita tahu Abang tua atau muda. Yang pasti pertama-tama minta maaf dulu Pak. Justru saya yang harus manggil Abang karena saya angkatan 2001. Ya. Jadi mohon maaf Bapak, tapi saya punya pesan hampir semua. Mudah-mudahan Pak Jamal masih ingat, gitu. Paling sering nyari-nyari Bang Jamal, minta tolong nganterin demo kadang-kadang. Ya, jadi kesannya kadang-kadang Bang Jamal sampai marah-marah. Karena apa? Marah-marah ya. Bandelnya luar biasa. Mohon maaf Bang, anak mesin emang kayak gitu. Gitu. Jadi yang pastinya ada kesempatan bagi saya, buat teman-teman juga minta maaf sama Bang Jamal, banyak recokin, tahu-tahu di belakang masih ada AM-nya, gitu kan zaman dulu Bang. Oke, paling itu. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya Bang? Saya Hendy Saryanto. Oke, Bang Hendy yang sudah cerita. Terima kasih Bang Hendy. Saya kenal sekali karena berhubungan dengan Pak Jamal namanya. Saya ikut di kegiatan mahasiswaan, sering membawa request untuk kendaraan. Tapi saat itu ya prihatin. Pak Tatang dan Pak Jamal tahu saya anak kos. Nggak ada punya penghasilan lain, jadi kadang-kadang nyuruh minta request nyupirin, nggak pernah ngasih uang rokok. Maaf, saya sekarang curhat. Gitu, curhat. Kalau sekarang mungkin ya sudah dapat, tapi dulu enggak. Tapi mereka juga nggak minta, mereka nggak pamrih, dia tahu kita mahasiswa. Soalnya kan juga waktu itu kan saya jadi hikmah itu kan. Namanya dulu Bang, namanya dulu. Angkatan 2001. Namanya siapa? Saya Taufan, angkatan 2001. Topan. Fakultas Ekonomi juga akuntansi 2001. Akuntansi 2001. Saya juga waktu itu kan kenal sama di hikmah, karena memang agak juga agak
udah kesel gitu. Kesel ya. Kirain mabuk itu. Oke, itu aja kenangannya. Beliau ini yang di kita itu sangat itu untuk supir kampus. Kita nggak berani supir saudara ini ya. Iya. Lah iya. Baik. Fotonya. Kameranya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan diserahkan oleh ketua kita, Bapak Omus Darmawan. Baik. Untuk rekan security, keamanan kita. Ya. Baik. Terima kasih. Dihibur, ya. Mana bintang tamu kita ini? Dihibur oleh stand up komedi kita, Panca Atis. Kasih tepuk tangannya. Nah, akan mulai kalau tepuk tangannya nggak banyak. Ayo. Maaf, saya udah datang. Ya, terima kasih dua MC yang lengket banget kayaknya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar, sehat semuanya? Ini ngomong-ngomong udah kenal dulu sama saya? Aduh, oh ada juga yang manggil nama saya. Karena sampai sekarang baru sebatas keluarga saya aja yang kenal gitu ya. Kenalan dulu aja biar lebih akrab ya. Nama saya Panca, nama lengkapnya Panca Artis. Tapi sampai sekarang orang masih bingung gitu. Saya dipanggil apa? Dipanggil Panca atau dipanggil Artis? Saya dipanggil Nengok ya. Oke. Selamat malam, selamat datang di UMB Universitas. Tepuk tangan dulu boleh. Selamat datang di UMB Universitas Mendirikan Bangunan. Iya. Ya kayak gimana kalau kena bangunannya mau kuliah di mana ya, Pak? Harus dikirim dulu bangunannya, bener nggak? Ini kesekian kalinya saya stand up comedy di kampus. Senang banget nih, alhamdulillah bisa diundang sama WMB. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat WMB. Terima kasih atas undangannya. Ya, ini kesekian kalinya. Pokoknya ini UMB ini adalah kampus yang paling keren menurut saya. UMB adalah satu-satunya universitas yang bernama Mercu Buana. Keren banget ya. Keren banget. Yang lainnya nggak ada loh, yang lainnya nggak ada. Gitu. Jadi saya udah mana-mana. Ini kayaknya kalau saya lihat ini semua angkatan rata nih ya. Ini kalau sudah sini saya lihat dari ini angkatan baru masuk ya 2023 nih ya, masih muda-muda. Tapi ini ya pokoknya kalian lihatnya ini rata nih. Kayaknya kalau misalnya main jokes bapak-bapak udah boleh nih sekarang. Karena misalnya kita ngejokes bapak-bapak pasti orang bilang ah jokes bapak-bapak. Nah, kalau ini udah pantas nih kalau jokes bapak-bapak ya. Ya. Kalau ibu-ibu udah sering ngejokes ya. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, nggak ada sen pakai tangan ya. Itu ibu-ibu gitu kayak masih ibu-ibu di motor begitu. Iya gitu. Nah kalau ini udah ngumpul semua ketemu pasti saya yakin begitu ketemu halo apa kabar lu ya, terus begitu duduk siapa ya tadi ya kan aku deh pasti belum benar. Jangan-jangan itu bukan anak kampus di UMB gitu, jangan-jangan gitu. Ini senang banget saya bisa stand up di kampus nih. Biasanya saya sekarang memang udah kemana-mana sampai keluar kota juga. Banyak pengalaman saya stand up lah. Misalnya waktu itu stand up di Bali, wah itu paling menantang ya. Udah di depan orang, stand up di sebuah klub di depan bule. Udah gitu bulenya mabok lagi. Dari mana saya berharap mereka ketawa? Udah bule mabok, saya harus pakai bahasa Inggris. Akhirnya mereka ketawa juga ya. Tetapi karena mabok. Tapi kalau di sini saya sekarang di depan orang-orang berpendidikan. Wah, ini pasti yang lulusnya udah bukan kum laut lagi nih. Ada kum sungai, kum semuanya ya. Senang banget ini. Ini dulunya anak kuliah nih. Dulunya disebutnya mah anak kuliah. Sekarang udah bapak kuliah, ibu kuliah. Jadi begitu mau keluar rumah anaknya nanya, "Bapak kuliah?" "Iya." "Ngambil S berapa?" "S4 Galaxy." Aduh, bapak ada aja. Kalau misalnya dulu udah ada TikTok, saya rasa itu main TikTok semua nih kayaknya ya. Aduh, saya ingat kalau zaman masa-masa kuliah ya, saya juga pernah kuliah lagi gini ya. Saya tanya dulu bapak sama ibu, dulu pelajaran yang paling menguasain apa di kampus di UMB?
Mata kuliah apa? Ada yang konsentrasi sama mata kuliah bahasa Inggris? Ada? Ada nggak? Coba yang ngaku bahasa Inggrisnya jago siapa di sini? Yang nilai mata kuliah bahasa Inggrisnya bagus siapa? Ada nggak? Oh iya, oke. Coba kita tes dulu deh. Terjemahan aja, wifi apa artinya wifi? Oke, nggak ada yang bisa jawab. Wifi adalah kenapa wifi. Ternyata saya bahasa Inggris saya waktu kuliah nggak jelek-jelek amat karena saya belajar mendalami bahasa Inggris. Second floor, lantai bekas. HP lo second, berarti second floor lantai bekas ya? Benar nggak? Door to door, main tembak-tembakan door to door. Right? Free sex, gratis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar nggak? Gimana bahasa Inggris saya? Ada dosen bahasa Inggris di sini? Ada dosen bahasa Inggris? Karena TOEFL saya sampai 500 ke atas. Saya belajar tenses, past, present, furniture. Loh, furniture itu masa depan. Orang pacaran, nikah, beli rumah. Di sini furniture, berarti furniture masa depan. Udah kan? Iya dong. Saya belajar sampai mendalami loh terjemahan. Ada lagi it doesn't matter. What is the meaning of it doesn't matter? Ternyata nggak ada semeter, it doesn't matter, nggak ada semeter ya, paling segini ya, bener nggak? Long time no see, udah lama nggak lihat laut, long time no see. Kayaknya kalau saya kuliah di UIP itu saya ini kali ya, nilai bahasa Inggris saya tinggi kali ya, bener nggak sih? Ada dosen bahasa Inggris sih, bapak dosen apa? Dosen apa? Oh nggak ada dosen ya? Nggak apa dulu, memang biasanya saya kalau kuliah lebih banyak nongkrong di kantinnya daripada kuliahnya ya. Saya belajar bahasa Inggris mendalami supaya memasuki era globalisasi udah aman gitu. Saya kalau ketemu bule ngobrol, sir, one more, satu lagi, two more, penyakit. Ya itu ya. Iya udah nggak sih? Tapi janganlah ya, jangan punya penyakit itu. Sir, any more, dia jawab no more. Saya balas lagi nomor berapa? Ya, itu karena saya bisa bahasa Inggris mendalami bahasa Inggris. Jadi ternyata belajar itu penting. Makanya sampai sekarang berguna ini saya masuk kampus. Kelihatan intelektual saya kelihatan gitu karena mendalami bahasa Inggris ya. Iya nggak sih? Sebetulnya kita nggak usah susah-susah belajar bahasa Inggris. Misalnya di handphone ada satu panggilan tak terjawab. Bahasa Inggrisnya one miss call, benar. 2 panggilan tak terjawab, 2 miss call. Tapi saya lebih senang tulis cantum dibanding 2 miss call. Iya sih? Nah, gitu. Oke, pokoknya kita harus belajar nih, makanya angkatan 2023 tuh belajar penting memasuki era globalisasi, benar nggak sih? Iya dong. Masih banyak lagi orang Madura aja di Indonesia tuh bisa bahasa Inggris ya. Saya beli gorengan sama orang Madura, baca mau apa, tahu, PTP atau wan bakwan. Oh, satu persatu wan bakwan berarti ya. Ya, itulah pentingnya belajar ya. Sampai saya mempelajari hal-hal yang sepele. Karena saya tahu banget memasuki dunia kampus itu harus smart. Ya, misalnya adanya matahari tanda siang, adanya bulan tanda malam, adanya kilat tanda ngecas, ya kan? Dulu apa? Bapak ketawa aja, ada HP lah. Ini guys ya. Oke, tepuk tangan dulu buat UIP. Terima kasih malam hari ini. Ini mohon maaf sebenarnya saya harus bisa stand up sampai pagi, tapi saya harus stand up tempat lain setelah ini. Terima kasih, jangan bosan-bosan sama saya. Follow Instagram saya dan TikTok di @panca_artis. Karena semua orang pada pakai sosmed, anak sekolah sosmed, anak kuliah sosmed, orang kerja sosmed, sampai ustadz sosmed, semuanya sosmed ya. Oke, itu aja, terima kasih. Dan akhirnya saya tutup dalam ucapan ini kita Mirzani. Ini saya Panca. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih UMP. Bukan
pelajaran tentang peluang usaha. Peluang usaha yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Hasan. Tapi sebelumnya saya mau kita jadi bapak-bapak sini ya. Gereja tua untuk abang-abang yang ada di sana ya. Oke, gereja tua. Oke. Mana? Makasih. Siap. Ya. Pada malam hari ini saya founder komunitas wakaf uang dan membangun beberapa perusahaan, diantaranya properti, yaitu di Serang, Banten. Saya membangun kurang lebih 700 kamar kos-kosan di sana, sejumlah 2 tower, dan baru jadi 3 tower 497 di masa pandemi. Alhamdulillah kami membangun itu mulai IMB jadi di Februari, langsung COVID, kemudian 2 tahun kami jualan lewat webinar seminggu sekali dan terjual 390 unit gitu ya. Dan hari ini masih tersisa 120 unit lagi. Dan apa yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam berusaha jangan melihat masalah saja, karena wama yatakillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Barang siapa yang menjaga ketaatan kepada Allah, kemudian seorang pengusaha itu dihadapkan kepada masalah, niscaya Allah berikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka nantinya. Bapak dan Ibu, justru 5 menit ini saya akan menghabiskan informasinya bukan peluang usaha, karena kalau peluang usaha mungkin waktunya 30 menit dan boleh menindaklanjuti bagi Bapak dan Ibu yang minat untuk bergabung. Tapi saya mungkin menghabiskan 5 menit ini adalah untuk sharing Pak Undus tentang pentingnya berwakaf uang. Kenapa? Karena saya sangat kaget ketika ada 4,8 miliar lahan wakaf yang belum dikelola secara produktif. Hal itu kenapa? Karena masyarakat tahunya wakaf tentang lahan, wakaf tahunya tanah. Padahal hari ini Fatwa DSN MUI nomor 106 itu juga bicara tentang investasi bisa diwakafkan. Fatwa DSN MUI nomor 52 itu tentang akad baru juga bisa diwakafkan. Dan saat ini tentang pentingnya wakaf uang harus saya sosialisasikan dimanapun saya berada. Saya ingat terhadap ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa'fikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa akun minas sholihin. Dan hendaklah setiap diri menafkahkan apa yang Allah berikan kepadanya sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaranya. Kemudian dia berkata, ya Allah, bisakah engkau mengundurkan kematian sedikit waktu saja? Niscaya aku berwakaf dan engkau mendapatiku orang yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa seseorang berada di 3 alam dalam waktu yang bersamaan, yaitu durasinya 7 menit. Alam dunia yang belum ditinggalkan, alam syakaratul maut yang sedang berlangsung, dan alam barzah yang waktu itu ditutup dan saat itu sudah terbuka. Calon mayit sangat menyesal karena dirinya berada di bawah lautan sedekahnya, sementara ada perbuatan yang belum dia lakukan yaitu wakaf, dan ada hutang zakat yang belum terbayar. Semoga Bapak dan Ibu dengan informasi sedikit dari saya ini bisa mensegerakan wakaf uang, dan dimanapun Bapak dan Ibu berada lewat nazir yang sudah tersertifikasi di Badan Wakaf Indonesia. Itu poinnya. Kemudian yang kedua mengenai peluang usaha Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja saya perlihatkan tentang proyek kami yaitu Emposel. Semoga ini menjadi Bapak dan Ibu diversifikasi aset menjadi alternatif untuk bisa melakukan investment. Karena investasi yang direkomendasikan ada 7. Pertama adalah cash fund deposito, kedua adalah fixed fund obligasi, ketiga adalah balance fund reksadana, keempat adalah equity fund yaitu saham, kelima adalah properti, keenam adalah logam mulia, dan yang ketujuh adalah asuransi syariah. Mungkin saya akan memperlihatkan tentang properti yang semoga ini menjadi sebuah alternatif solusi menjadi diversifikasi aset Bapak dan Ibu di luar deposito. Bisa dilihat layarnya di sebelah kanan Anda. Mohon doanya, kami akan membangun di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Amin. Kami memenangkan di ajang bergengsi Property and Backward apartemen terbaik dari legalitas dan investasi versi majalah Property and Bank. Wow, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Karena sertifikat hak milik satuan rumah susunnya sudah jadi dipecah, gitu ya. Alhamdulillah kami tidak memiliki utang bank yang membuat sertifikat itu harus diajukan. Jadi kita sudah pertelaannya sudah clear. Bapak dan Ibu bisa lihat di Google Emposel Untirta. Kami kerjasama dengan Rektor, kerjasama juga dengan pusat inkubator bisnis, pembelinya mayoritas para dosen, penyewanya mahasiswa. Ini ada sekitar 11.000 meter, sekitar 1,1 hektar. Ini towernya sudah beroperasi.
220 juta. Kalau disimpan di bank mungkin dapatnya kurang lebih 700 ribuan. Kemudian dalam 5 tahun, 10 tahun terkena inflasi. Nah, kalau investasi di Emposel setiap bulan mendapatkan income 1,7 sampai dengan 2,5 juta. Hari ini aja saya cek Oyo aja dia memberikan sewanya 256.000 per malam. Jadi udah hampir 7,5 juta gitu ya per bulannya. Dan okupansinya juga selalu full kalau yang disewakan harian. Nah itu, jadi kalau simpannya di bank 220 juta dapatnya hanya 700.000. Kalau di Emposel dapatnya kurang lebih 2 juta per bulan. Kemudian dalam waktu 5 tahun 10 tahun ada capital yield. Jadi investasi di properti itu adalah low risk high return. Nah, itu adalah yang properti. Oke, sebagai penutup dari saya adalah saya juga memperkenalkan satu usaha saya juga yaitu Posyatur. Dan ini mungkin peluang usaha buat ibu-ibu rumah tangga, karena saya menyarankan ibu-ibu rumah tangga itu harus berkarir dari rumah. Gimana caranya mengawasi anak, melayani suami, tapi dapat income dan cuan yang besar di rumah. Setuju nggak? Saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk bisa membuka kantor perwakilan Posyatur dimanapun Anda berada, karena saya akan membuka 34 provinsi, 250 kabupaten, dan 3.000 kecamatan kantor perwakilan cabang Posyatur. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu saja dari saya. Tepat 8 menit, 2 menit lagi adalah mengenai penutup tentang profil dari Posyatur. Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, tapi lihatnya ke bawah, pegang HP. Masih. Oke. Ini Pak, yang ikhlas. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Masih ada lagi 2 buku ya? 2 buku ya buat pasien. Terima kasih Pak. Perkenalkan dirinya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsitek 95. Kak, ini waktu kuliah ini fotonya gondrong gitu. Sampai sekarang gondrong. Eksis ya. Baik, terima kasih. Silakan masing-masing aja. Ya. Terima kasih. Siapa? Ini kan ibu siapa? Dari ekonomi kata saya. Yang mana ibu, yang mana ini? Yang lebih lengkap, ada teman kuliahnya di sampingnya. Bang, kelasnya udah ber-AC belum Bang kayak sekarang Bang? Masih jendela, Masih jendela ya? Iya. Nggak kelihatan. Bahkan juga bangku kayu gitu. Bangku kayu. Sebentar, untuk informasi bersama, Angkatan 86 yang mengangkat Lucu Buana, karena kami berjumlah 450 orang. Angkatan kedua itu 450 orang Lucu Buana, itu yang bikin kita naik angkatan kita. Ya. Oke. Nah, sekarang ketika melihat, kalau tidak salah Pak Joko ini udah AC semua Pak Joko ya? Iya. Belum ada yang AC. Ruangan kuliahnya rata-rata. Nggak ada, kita bisa loncat dari jendela kalau nggak suka dosennya. Iya, iya benar. Tapi melihat sekarang perkembangan
perkembangan Mercu Buana bagaimana? Saya bangga ya, karena Pak, saya kerja di Mercedes 30 tahun, Mercedes-Benz manufacturing dia ada di Wanaherang. Beberapa alumni saya lihat kadarnya bagus-bagus dan rata-rata posisi menduduki posisi manajer. Keren, tangannya kita semua. Ya, saya quality management manager untuk pegang audit juga. Ada juga kalau salah Lestari ya, Lestari itu manajer processing. Terus saya nggak tahu dia datang nggak, dia angkatan berapa saya lupa, tapi dia manajer processing. Baik. Oke, ini kalau abang ini. Abang Armen, ini waktu dari pertanian yang sudah tidak ada lagi. Pertanian, gimana Pak? Kenangan selama waktu di Mercu Buana ini apa yang tidak terlupakan? Selain kenangan Bapak Armen menikah dengan anak adik kelasnya ya. Itu mah nggak boleh dibocorin itu. Kalau saya kebanggaan saya langsung anak ekonomi. Langsung ke ekonomi. Apa nih Pak yang paling berkesan selama di Mercu Buana ini? Jadi gini, yang berkesan di Mercu Buana kalau untuk kuliahnya biasa-biasa aja ya. Artinya bidang keilmuannya pertanian, pas lulus mencoba tapi prospeknya nggak ada. Ya. Tahun 98 saya berhenti di bidang pertanian. Tahun 99 sampai 2010 alhamdulillah saya bekerja di konsultan. Teman-teman yang lulusan teknik pernah ikut sama saya. Wah, artinya merendahkan teknik nih. Ada sampai 20 orang. Bagus juga ya. Ikutan waktu ada tsunami di Aceh. Mau ke sana ya? Ke sana. Nah sekarang alhamdulillah saya punya kegiatan yang namanya sertifikat layak fungsi bangunan, larinya ke izin. Alhamdulillah ada 6 orang lulusan teknik yang saat ini bergabung ya? Saya. Masih bisa menerima lulusan baru Pak? Kalau silakan, artinya ini peluang bisnis untuk di bidang perizinan, karena perizinan sekarang sangat apa istilahnya diwajibkan oleh pemerintah sejak ada peraturan PP nomor 16 tahun 2021. Jadi yang mau daftar ada di sini ya? Boleh ya. Ada di sini peluang tersebut. Oke, terima kasih. Tapi sebelum dikasih saya mau ada informasi nih. Informasi ada rekan kita namanya Henry, alumni Teknik Industri. Yang juga dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana, mohon didoakan karena saat ini tengah menjalani operasi pasang ring jantung. Ya, mari kita doakan bersama-sama rekan kita Henry, alumni Teknik Industri yang juga menjadi dosen Teknik Industri UMB. Ya, semoga operasinya dilancarkan dan dimudahkan ya. Ya, ini Bang Ibu mau kasih sedikit katanya informasi juga. Saya cuma ingin berbagi sedikit ya tentang mungkin. Pak Ali maaf, jangan bang coba saya kan. Jadi saya prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini ya. Saya bukan mengkritik pemerintah, enggak sama sekali. Tapi saya terakhir keluar dari Mercedes tahun lalu. Posisinya untuk di pegawai-pegawai itu sudah sulit sekarang untuk menjadi pegawai tetap. Dan itu saya titip pesan kepada teman-teman yang anaknya masih kuliah, anaknya masih SMA gitu ya. Ini bukan main-main. Sekarang tuh lagi situasinya tidak kondusif gitu untuk dunia kerja. Makanya jadilah orang yang berprestasi ya. Kuasa bidang kayak, mohon maaf saya bukan maksud untuk riak gimana. Saya terakhir pegang posisi manajer audit. Sekarang saya setelah pensiun saya jadi audit independen. Jadi konsultan juga gitu kan. Nah itu bisa bermanfaat. Dan saya berharap mungkin kalau saya bandingkan gini, di antara teman-teman atau anak-anak yang sukses bisa saja mereka 10-15% jadi pengusaha, tapi mayoritas akan jadi pekerja, dan pekerja itu adalah outsourcing. Outsourcing itu bukan cuma di bidang
bagian-bagian pekerjaan yang kayak tadi teman-teman kita cleaning service ya, kemudian apa namanya security dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang masuk ke dunia accounting pun bisa di outsource ya. Saya ingin memberikan gambaran, tapi silakan ada di teman-teman semua sama anak-anaknya ya untuk menentukan sikap ya, apakah kita akan seperti ini atau enggak. Kalian kalau dibilang berapa alumni? Sudah 30.000. Yang angkatan yang mungkin 10 tahun terakhir itu mungkin masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Sekarang agak sulit. Tadi saya baru pertemuan dengan alumni Mercedes, mereka juga khawatir dengan situasi kondisi ini. Gitu. Jadi saya berharap mungkin teman-teman silakan cari informasi sebanyak-banyaknya kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kita harus mensikapinya. Mau kita tadi berkreasi dengan investasi gitu kan ya, atau mau kita wira swasta, tapi peluang untuk jadi wira swasta sangat kecil ya. Ya gitu aja sih yang saya. Baik, terima kasih. Di silakan kenangan dari kita dari 858688. Oke. Saya tidak memanggil yang terbaru karena akan jomplang. Kalau ini kan tadi kan angkatan 80. Namanya siapa nih, Pak? Kenalan. Nama saya Muhammad Reza. Muhammad Reza dari fakultas. Saya dari Fakultas Magister Teknik Industri. Magister Teknik Industri ya. Masuk tahun berapa, Pak? Angkatan 2017. 2017 ya. Sekarang berkarya di mana nih? Pak Reza. Pak Riza berkarya di mana sekarang? Kerja. Ya, maksudnya kerja itu berkarya di mana? Di bidang apa, Pak? Begini. Bapak jangan lihat Rudi dan kepenuhan. Iya, kalau yang kuliah nih gemeter. Bapak kerja. Jadi kayak saya ditanya sama ini. Kayak interview. Oh ya, Ceritain. Waktu 2017 itu Bapak masuk di reguler atau apa? Yang itu kelas kerja, karyawan. Kelas karyawan ya. Mengapa memilih Mercubuana, Pak? Fleksibel aja. Oh, karena fleksibel, kalanya fleksibel. Nah, apa Pak nostalgia atau kenangan yang paling Anda nikmati dan paling Anda ingat di sini? Saat ikut seminar. Oh, ikut seminar ya. Bagaimana? Silakan. Nah, oke, terima kasih. Oke. Bapak nggak ada jawaban sendiri tuh, mau cerita apa kek? Biar kita itu kalau ada yang peluang kerja bisa kita ke sana. Baik, Pak Reza. Pak Reza, Muhammad Reza. Pak Reza, terima kasih saja kenangan dari kita, Pak Reza. Iya. Iya, Pak Reza. Enak kan? Enak kan? Terima kasih aja. Masih dapat loh. Ya kan? Oke, 92 masuk. 92 masuk. Nah, apa berarti ikut ospek dong? Ikut ospek. Kita bebas ginting kayonet. Oh, waktu zaman minggu ini enak ketua ordiknya bebas. Oh, gitu. Bebas ginting. Oh, bebas ginting ya. Kayaknya paling galak Kapolri deh. Oh, enggak. Maaf. Nah, pengalaman yang gak terlupakan di kampus ini apa? Alhamdulillah saya dapat saudara, dapat teman. Ya. Dari tahun 92 sampai saat ini kami masih bergabung. Wow, luar biasa berapa kali itu? Jadi kami dapat 8 orang. 8 orang kompak selalu ya? Insya Allah. Tepuk tangan untuk teman-temannya apa? Jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi ya, untuk jurusan ekonomi tepuk tangan. Mana coba, mana teman-teman yang mana? Berdiri dong, berdiri. Mana teman-temannya? Teman-temannya berdiri terus agak-agak senang. Enggak ya? Baik, terima kasih. Nah, ini Pak Andi. Oke, silakan. Ya, Pak Yudi. Ini sahabat saya nih. Sahabat debat atau organisasi. Sahabat debat organisasi. Oke, silakan. Kenalkan ini dan pengalaman apa saat yang tidak terlupakan? Ya, saya Rohandi, FE Manajemen 94. Angkatan 94 ada berapa orang coba? Saya lihat ada banyak. Tuh. Saya 2094. saya angkatan 2001. Iya. Yang berkesan ya di Mercubuana hampir setiap tahun berkesan ya.
Karena selalu kehambalan. Nah, yang nggak pernah bisa dilupakan itu adalah Villa Hambalang. Villa Hambalang ya. Betul. Villa Hambalang sama villa satu lagi yang di Megamendung. Megamendung. Ya. Hambalang dan Megamendung tuh. Pokoknya gimana caranya kita tiap tahun berapa kali lah? Ya, pokoknya hampir setiap semester berangkat ke sana. Oke, ke sana. Baik. Dan selalu diantar sama Pak Intang atau Pak Jamal. Pak Jamal. Pak Jamal sama Pak Intang bilang ke saya, kalau anak UKM Islam yang order enak katanya. Masa? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih ya angkatan 90-an. Oke, saya panggil untuk Pro 5. Kenapa gua nyanyi nggak ada yang nonton? Boleh bilang bang, boleh bilang. Jangan salah, aku angkat tangan gitu. Siap Bang Haji. Nanti langsung kasih deh 3.000. Ya, siap. Siap dari Koni. Hah? Boleh nitip nggak? Apa? Ini. Boleh.